Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damarata Syarafa, NIM 2010411108. Di sini saya akan menerangkan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan media komunikasi dan pertanggungjawaban antara perusahaan dan pemiliknya atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan perusahaan tersebut. Ada beberapa jenis laporan keuangan, diantaranya yaitu ada laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan perubahan ekuitas atau laporan laba ditahan. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan atau entitas bisnis dalam menghasilkan keuntungan selama suatu periode tertentu. Sedangkan laporan neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Yang terakhir ada laporan perusahaan ekuitas dan atau laporan laba ditahan. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fifatur Rahman, NIM 20104111107. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, laporan laba rugi. Jadi, laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan atau entitas bisnis dalam menghasilkan keuntungan selama satu periode. Dalam laporan laba rugi terdapat unsur akun nominal, yakni akun pendapatan dan akun beban. Bentuk laporan laba rugi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, laporan laba rugi tunggal atau single step. Adalah bentuk laporan laba rugi yang semua pendapatannya diklasifikasikan ke dalam satu kelompok, baik pendapatan usaha maupun pendapatan di luar usaha. Dan semua beban diklasifikasikan ke dalam satu kelompok, baik itu beban usaha maupun beban di luar usaha. Yang kedua yaitu laporan laba rugi bentuk ganda atau multiple step. Adalah suatu bentuk laporan laba rugi yang jumlah pendapatan usaha, beban usaha, pendapatan, dan beban di luar usaha masing-masing diklasifikasikan ke dalam satu kelompok. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akasia Nabila Saluca, NIM 20104111109. Di sini saya akan mempresentasikan contoh laporan laba rugi bentuk tunggal. Pada perusahaan BCG, laporan laba rugi periode yang berakhir 31 Desember 2000 dalam satuan rupiah. Pada bagian pendapatan, pendapatan jasa sebesar 95.000 kredit, pendapatan bunga sebesar 30.000 kredit, dan jika dijumlahkan, jumlah pendapatannya 125.000. Pada bagian biaya, beban gaji sebesar 10.000 debit, beban penyusutan peralatan sebesar 1.000 debit, beban perlengkapan sebesar 40.000 debit, beban asuransi sebesar 5.000 debit, beban bunga sebesar 10.000 debit, beban lain-lain sebesar 35.000 debit. Dan jika dijumlahkan, jumlah biayanya sebesar 101.000, lalu dikurangi dengan pendapatan sebelumnya, maka hasil laba sebelum pajaknya yaitu 24.000. Lalu dikurangi dengan pajak penghasilannya sebesar 500, lalu laba bersih pada tahun 2000 berjumlah 23.500. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Wahyu Sandita, NIM 20104111101, akan menjelaskan materi laporan laba rugi bentuk ganda. Laporan laba rugi bentuk ganda adalah suatu bentuk laporan laba rugi yang jumlah pendapatan usaha, beban usaha, serta pendapatan dan beban di luar usahanya masing-masing diklarifikasikan ke dalam satu kelompok. Contoh laporan laba rugi bentuk ganda: perusahaan BCG, laporan laba rugi
periode yang berakhir 31 Desember dalam satuan rupiah. Pendapatan usaha ada pendapatan jasa bernilai Rp95.000, biaya-biaya usaha ada beban gaji bernilai Rp10.000, beban penyusutan peralatan bernilai Rp1.000, beban perlengkapan bernilai Rp40.000, beban asuransi bernilai Rp5.000, dan beban lain-lain bernilai Rp35.000, dan dijumlahkan hasilnya Rp91.000 masuk ke dalam jumlah biaya usaha. Laba usaha bernilai Rp4.000. Pendapatan atau biaya di luar usaha, pendapatan bunga bernilai Rp30.000, beban bunga Rp10.000. Jumlah pendapatan atau biaya di luar usaha bernilai Rp20.000. Laba sebelum pajak bernilai Rp24.000. Pajak penghasilan bernilai Rp500. Laba bersih tahun 2002 bernilai Rp23.500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idudi Prasetyono, NIM 20104111261. Di sini saya akan menjelaskan tentang B. Neraca. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan, kekayaan, kewajiban, dan modal dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Laporan posisi keuangan akan menjadi dasar perusahaan dalam menghasilkan keputusan bisnis. Neraca terdiri dari 3 unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas yang berhubungan dengan persamaan akuntansi berikut. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Bentuk neraca ada 2. Yang pertama, bentuk neraca skontru, bentuk T. Laporan neraca dengan bentuk skontru menyajikan rekening dalam 2 sisi atau menyamping. Pada sisi sebelah kanan adalah komponen pasifa yang berisikan modal dan kewajiban. Sedangkan pada posisi sebelah kiri adalah aktiva, yaitu semua akun dengan klarifikasi aktiva. Yang kedua adalah bentuk stafel, bentuk laporan. Neraca bentuk stafel dibuat secara berurutan, mulai dari aktiva, pasifa, dan modal. Bentuk stafel memiliki bentuk memanjang yang cocok digunakan untuk perusahaan yang dengan akun banyak. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diajeng Wi Agustin dengan NIM 20104111105 ingin menjelaskan tentang contoh tabel neraca. Di dalam tabel neraca terdiri dari aset lancar yang berisikan kas 130.000, piutang usaha 70.000, piutang bunga 30.000, perlengkapan 30.000, persekot akuntansi 15.000. Jumlah aset lancar 275.000. Aset tetap peralatan akumulasi 150.000 dan penyusutan peralatan 6.000. Jumlah aset tetap 144.000, total aset 419.000. Di dalam kewajiban dan ekuitas terdapat kewajiban lancar yang berisikan utang usaha 15.000, utang bunga 10.000, utang PPh 500, jumlah kewajiban lancar 25.500.
Lalu kewajiban jangka panjang yang berisi utang hipotek 20.000, jumlah kewajiban jangka panjang 20.000, total kewajiban 45.500. Lalu disusul dengan ekuitas yang berisikan tentang modal BCG 373.000. Total kewajiban dan ekuitas adalah 419.000. Keterangan, modal BCG sebesar 373.000 merupakan modal akhir, atau lihat perhitungan di laporan perubahan ekuitas. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Saharani, NIM 20104111106. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya di sini akan mempresentasikan tentang contoh laporan neraca stafel atau bentuk laporan. Contoh laporan neraca bentuk stafel atau bentuk laporan seperti yang ada pada slide PPT dari kelompok kami dibedakan atau dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama aset dan yang kedua kewajiban dan ekuitas. Aset terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Kemudian aset lancar dan aset tetap tersebut dijumlahkan. Kemudian kewajiban dan ekuitas. Kewajiban terdiri dari kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Sama seperti aset, kewajiban dan ekuitas juga dijumlah atau ditotal. Kemudian jumlah atau total dari aset dan kewajiban dan ekuitas tersebut harus sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Nun wal qalam wa maistulun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danaldo Fasunarto, NIM 20114112660. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin C, yaitu laporan perubahan ekuitas atau laporan laba ditahan. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Bentuk laporan perubahan ekuitas yaitu contohnya sebagai di perusahaan BCG, yaitu laporan perubahan ekuitas periode yang berakhir pada 31 Desember 2000 sekian dalam satuan rupiah. Modal awalnya 360.000, laba tahun 23.500, pengambilan pref 10.000, kenaikan modal 13.500. Dan modal akhirnya berjumlah 373.500. Keterangannya, jumlah tersebut bersumber dari akun modal awal periode. Lihat di neraca saldo atau neraca lajur. Jumlah ini akan dimasukkan pada akun modal di laporan neraca. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Septianingrum, NIM 20104111104. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Laporan laba ditahan adalah laporan yang menggambarkan perubahan laba ditahan suatu perusahaan selama periode tertentu. Contoh laporan laba ditahan seperti di PPT tersebut. Keterangannya, jumlah ini bersumber dari akun laba ditahan awal periode, atau dilihat di neraca saldo atau neraca lajur. Jumlah yang akan dicantumkan pada akun laba ditahan di laporan neraca. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.